Bitmain kembali mengalokasikan 86.848 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 20 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Sebuah peringatan serius datang dari jantung otoritas keuangan Inggris. Helen, ex-analis Bank of England (BOE), menyatakan bahwa Bitcoin berpotensi menjadi aset safe haven paling krusial jika pemerintah secara resmi mengonfirmasi keberadaan kecerdasan luar angkasa (UAP). Dalam suratnya kepada Gubernur BOE, menekankan bahwa sistem perbankan tradisional tidak siap menghadapi guncangan paradigma sebesar ini. Peringatan MCCAW didasarkan pada resiko guncangan ontologis, sebuah kondisi di mana kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan keuangan runtuh seketika. Konfirmasi keberadaan alien dapat memicu volatilitas ekstrim, penarikan dana besar-besaran dari bank, dan potensi keruntuhan sistem pembayaran. Dalam situasi kacau tersebut, status Bitcoin sebagai safe haven diperkirakan akan menguat karena sifatnya yang desentralisasi dan tidak bergantung pada otoritas bumi manapun. Berbeda dengan sistem perbankan yang bisa mengalami halt atau pembekuan transaksi, jaringan blockchain akan terus berjalan secara otomatis selama internet masih berfungsi. Dalam skenario kontak alien, aset tradisional seperti emas bahkan dianggap terancam. Jika teknologi luar angkasa memungkinkan penambangan logam mulia di luar bumi secara masif, maka emas di bumi tidak lagi memiliki nilai. Hal ini semakin memantapkan posisi Bitcoin sebagai safe haven yang melampaui batas-batas kedaulatan negara maupun planet. Meskipun peluang terjadinya peristiwa ini diprediksi kecil, sekitar 14% menurut pasar prediksi Polymarket, pesan MCCAW sangat jelas. Infrastruktur keuangan kita saat ini sangat rapuh terhadap perubahan paradigma yang ekstrim. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di sini ya, dari Bitcoin News. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain kembali mengalokasikan 86.848 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. NYSE mengumumkan trading dan settlement on-chain sekuritas yang ditokenisasi beroperasi 24 jam. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Banyak perdebatan mengenai legalitas pemberian bunga stablecoin menjadi topik panas di Washington, D.C. Anthony Scaramucci, founder Skybridge Capital, melontarkan peringatan kepada para regulator. Melarang fitur imbal hasil pada aset stabil adalah langkah berbahaya yang bisa merusak supremasi dolar Amerika Serikat di kancah global. Scaramucci menilai bahwa di era ekonomi digital ini, stablecoin bukan sekedar aset kripto biasa, melainkan infrastruktur vital untuk menjaga agar dolar tetap menjadi pilihan utama dunia. Scaramucci mengatakan bahwa daya tarik utama dolar digital atau stablecoin terletak pada efisiensi dan nilai tambah yang diberikannya kepada pengguna. Menurut laporan yang ada, ia menegaskan jika Amerika Serikat melarang mekanisme bunga stablecoin, inovasi tidak akan berhenti, melainkan hanya akan berpindah ke negara lain yang memiliki regulasi lebih kompetitif. Pandangan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa kebijakan yang terlalu restriktif akan melemahkan posisi Amerika Serikat dalam persaingan mata uang global.
Menurut laporan yang ada, bahwasannya dominasi dolar sangat bergantung pada likuiditas dan keterbukaan pasar Amerika Serikat terhadap teknologi finansial baru. Apabila regulator membatasi fitur-fitur yang menjadi daya tarik utama dolar digital, termasuk mekanisme pemberian bunga yang transparan, maka pengguna global kemungkinan besar akan beralih ke alternatif mata uang digital lain. Scaramucci juga memperingatkan resiko pelarian talenta dan modal ke luar negeri. Ia melihat jika Amerika Serikat bersikeras melarang fitur yang memungkinkan pengguna mendapatkan keuntungan dari aset mereka, pusat-pusat keuangan di Eropa atau Asia akan dengan senang hati menyerap arus modal tersebut. Kebijakan mengenai bunga stablecoin akan menjadi faktor penentu apakah Amerika Serikat tetap memimpin revolusi keuangan digital. Scaramucci mendesak para pembuat kebijakan untuk fokus pada perlindungan konsumen tanpa harus mematikan mesin inovasi yang menjaga kekuatan ekonomi nasional. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Tether berkolaborasi dengan Bitkick untuk luncurkan inisiatif strategis guna memperluas adopsi stablecoin. Untuk detailnya nanti kalian bisa mengecek sendiri di sini. Seperti biasa, setiap berita yang saya bagikan saya selalu taruh juga linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian semua bisa mengakses langsung link yang ada di kolom deskripsi. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 258.275 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 862 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian boleh mencoba untuk trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk trading di market futures. Hal ini akan meminimalisir kerugian ketika kalian melakukan trading futures karena kalian sudah mempelajari terlebih dahulu di market spot dan kalian sudah sering cuan dari situ. Dan jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa memilih untuk berinvestasi saja. Kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, tapi ingin berinvestasi di dalamnya, kalian tidak perlu bingung. Kalian tinggal mengecek saja di kolom deskripsi ada link ebook saya juga. Kalian bisa mengakses di situ, di mana ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, oke guys, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 20 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit penurunan. Kalau kalian lihat dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Bitcoin masih terhitung sideways di area itu lagi. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama, yaitu sideways setelah 2 hari yang lalu mengalami penurunan ya. Oke, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 20 Januari 2026. Dan besok di tanggal 21 Januari 2026 saya akan share lagi berita update mengenai kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.